Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang akan membahas tentang gangguan tumbuh kembang anak. Kelompok 3 yang beranggotakan Wafik Isna Maulia Adha, Retno Ayu Wulandari, dan Ega Nurhaliza. Adapun materi yang akan kita bahas yaitu 1. Standar pertumbuhan anak, yang kedua, standar perkembangan anak, dan yang ketiga, gangguan pertumbuhan anak. Materi yang pertama yang akan saya bahas tentang standar pertumbuhan anak. Pertumbuhan anak dapat dipantau dari tinggi badannya. Untuk memastikan anak tumbuh dengan baik, orang tua juga perlu mengetahui berapa tinggi badan anak yang ideal sesuai usia. Selain itu, orang tua juga perlu mengetahui cara untuk memaksimalkan pertumbuhan anak agar dapat membantunya tumbuh dengan optimal. Selain berat badan, tinggi badan anak juga merupakan tolak ukur status gizi dan pertumbuhannya. Tinggi badan yang kurang pada anak bisa disebabkan oleh beberapa hal seperti 1. Faktor genetik, yaitu kedua orang tuanya bertumbuh pendek. 2. Pertumbuhan yang belum sempurna. 3. Kurangnya gizi. 4. Adanya penyakit tertentu. Nah, untuk pertumbuhan anak dapat dilihat dari 1. Tinggi badan anak yang ideal. 2. Berat badan anak yang ideal. 3. Lingkar kepala. 4. Lingkar lengan atas. Untuk tinggi badan anak yang ideal, menurut usia tinggi badan ideal adalah rentang ukuran panjang tubuh yang normal sesuai usia dan jenis kelamin. Idealnya, pertambahan panjang badan dari lahir hingga usia 1 tahun adalah sekitar 25 cm, dari usia 1 tahun ke usia 2 tahun adalah sekitar 13 cm, dan usia 2 tahun ke usia 3 tahun adalah sekitar 9 cm. Sedangkan dari usia 4 tahun hingga masa pubertas, anak akan mengalami pertambahan tinggi badan sekitar 5 cm per tahun. Untuk yang kedua adalah berat badan anak yang ideal menurut usia. Pertumbuhan anak tentu penting untuk diperhatikan. Orang tua mungkin sering merasa khawatir jika anaknya lebih kecil atau lebih besar dari anak-anak lain. Sebelum panik, ketahui dulu berat badan ideal anak sesuai usianya. Anak-anak bisa tumbuh dengan kecepatan yang berbeda-beda, termasuk normal bila berat atau tinggi badannya terkadang berlainan dengan anak-anak lain seusianya. Hal yang lebih penting untuk Anda perhatikan adalah anak-anak tumbuh dengan kecepatan yang stabil. Orang tua perlu rutin memeriksakan kesehatan sang anak. Untuk yang ketiga, lingkar kepala. Ukuran lingkar kepala bayi yang normal menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Bayi yang baru lahir idealnya memiliki lingkar kepala sebesar 33-37 cm. Lingkar kepala ini akan terus berkembang seiring pertambahannya usia. Namun, idealnya berikut adalah pertumbuhan lingkar kepala si kecil berdasarkan usia. Usia 0-3 bulan, lingkar kepala bertambah 2 cm per bulan. Usia 4-6 bulan, lingkar kepala bertambah 1 cm per bulan. Usia 6-12 bulan, lingkar kepala bertambah 0,5 cm per bulan.
Menjelang usia 5 tahun, lingkar kepala umumnya sebesar 50 cm. Usia 5-12 tahun, lingkar kepala akan bertambah, tetapi hanya sampai sebesar 52-53 cm dan tidak akan membesar lagi. Selanjutnya yaitu lingkar kepala dianggap tidak normal jika seiring pertambahan usia. Ukuran lingkar kepalanya tidak bertambah. Misalnya, ketika diukur, lingkar kepala anak ternyata lebih kecil dibanding standar yang sudah ditentukan. Dalam kondisi ini bisa menjadi tanda bahwa anak mengidap mikrosefalus, yaitu gangguan sistem syaraf langka yang menyebabkan kepala anak menjadi kecil dan tidak sepenuhnya berkembang. Kondisi ini juga bisa membuat otak si anak berhenti tumbuh sebagaimana mestinya. Selain mikrosefalus, lingkar kepala yang tidak normal juga bisa ditandai dengan ukurannya yang melebihi normal. Pada kondisi ini, anak mungkin berisiko mengidap hidrosefalus, yaitu kondisi di mana kepala anak berukuran besar. Yang keempat, yaitu lingkar lengan atas. Lingkar lengan atas atau lila adalah jenis pemeriksaan antropometri yang digunakan untuk mengukur resiko kekurangan energi kronik atau KEK pada wanita usia subur yang meliputi remaja, ibu hamil, ibu menyusui, dan pasangan usia subur atau PUS. Sedangkan ambang batas lila pada waktu usia subur dengan resiko kekurangan energi kronik adalah 23,5 cm dan apabila kurang dari 23,5 cm, wanita tersebut mengalami kekurangan energi kronik. Selanjutnya yaitu standar perkembangan anak. Standar tingkat pencapaian perkembangan anak usia dini disebut STPPA adalah kriteria tentang kemampuan yang dicapai anak pada seluruh aspek perkembangan dan pertumbuhan. Mencakup aspek nilai agama dan moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional, dan seni. Tingkat perkembangan yang dicapai anak merupakan aktualisasi potensi dari setiap perkembangan yang diharapkan dapat dicapai oleh anak secara optimal di setiap tahap perkembangannya, bukan merupakan suatu tingkat pencapaian kecakapan akademik saja. Tingkat pencapaian perkembangan menggambarkan pertumbuhan dan perkembangan yang diharapkan dapat dicapai anak pada rentan waktu tertentu. Tingkat pencapaian perkembangan anak usia dini meliputi aspek pemahaman nilai-nilai agama dan moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, dan sosial emosional. Pembahasan yang selanjutnya yaitu gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak. Yang pertama, gangguan pertumbuhan fisik, yang meliputi gangguan pertumbuhan di atas normal, gangguan pertumbuhan di bawah normal. Lingkar kepala juga menjadi salah satu parameter yang penting dalam mendeteksi gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak. Deteksi dini, gangguan penglihatan dan gangguan pendengaran juga perlu dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya gangguan yang lebih berat. Jenis gangguan penglihatan yang dapat diderita oleh anak antara lain adalah maturitas visual yang terlambat, gangguan refraksi, juling, nistagmus, ambliopia, buta warna, dan kebutaan akibat katarak, neuritis optik, glaukoma, dan lain sebagainya. Dan ada juga gangguan pendengaran yang mengakibatkan ketulian. Yang kedua, gangguan perkembangan motorik. Perkembangan motorik yang terlambat dapat disebabkan oleh beberapa hal. Salah satu penyebab gangguan perkembangan motorik adalah kelainan tonus atau penyakit neuromuskular dan kelainan sumsum tulang belakang. Yang ketiga, gangguan perkembangan bahasa. Gangguan perkembangan bahasa pada anak dapat diakibatkan beberapa faktor, yaitu adanya faktor genetik,
gangguan pendengaran, inteligensia rendah, kurangnya interaksi anak dengan lingkungan, maturasi yang terlambat, dan faktor keluarga. Selain itu, gangguan bicara juga dapat disebabkan karena adanya kelainan fisik seperti bibir sumbing dan cerebral palsy. Gagap juga termasuk salah satu gangguan perkembangan bahasa yang dapat disebabkan karena adanya tekanan dari orang tua agar anak bisa bicara dengan jelas. Yang keempat, gangguan emosi dan perilaku. Selama tahap perkembangan, anak juga dapat mengalami berbagai gangguan yang terkait dengan psikiatri. Kecemasan adalah salah satu gangguan yang muncul pada anak dan memerlukan suatu intervensi khusus apabila mempengaruhi interaksi sosial dan perkembangan anak. Contoh, kecemasan yang dapat dialami anak adalah fobia sekolah, kecemasan berpisah, fobia sosial, dan kecemasan setelah mengalami trauma. Gangguan perkembangan pervasi pada anak meliputi autisme serta gangguan perilaku dan interaksi sosial. Menurut Widya Stuti 2008, autisme adalah kelainan neurobiologis yang menunjukkan gangguan komunikasi, interaksi, dan perilaku. Autisme ditandai dengan terhambatnya perkembangan bahasa, munculnya gerakan-gerakan aneh seperti berputar-putar, melompat-lompat, atau mengamuk tanpa sebab. Kesimpulannya, pertumbuhan anak dapat dipantau dari tinggi badannya. Selain itu, orang tua juga perlu mengetahui cara untuk memaksimalkan pertumbuhan anak, agar dapat membantunya tumbuh dengan optimal. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan merupakan masalah yang banyak dijumpai di masyarakat, sehingga sangatlah penting apabila semua komponen yang terlibat dalam tumbuh kembang anak, antara lain orang tua, guru, dan masyarakat, dapat bekerja sama dalam melakukan pemantauan sejak dini. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan maupun kesalahan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.